Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi dari minggu 5 atau dari bab 5, yaitu materi tentang infrastruktur teknologi informasi dan kehadiran teknologi. Di mana nanti kita akan mencakup pembahasan dari infrastruktur, teknologi perkembangan infrastruktur, dan tren kontemporer. Oke, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu, yaitu pertama ada Febrianti Rezania dengan NIM 039, ada Anggit Riztria dengan NIM 151, ada Nina Nistrina dengan NIM 214, ada Luki Awanda dengan NIM 300, ada Amelia Dwi Rosida dengan NIM 339, dan yang terakhir ada Nurul Angelna dengan NIM 468. Oke, infrastruktur. Kita akan membahas infrastruktur nih. Infrastruktur IT terdiri dari seperangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Tetapi infrastruktur IT juga seperangkat layanan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen dan terdiri dari dan kemampuan teknis. Lalu, layanan yang mampu diberikan perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawannya adalah layanan fungsi infrastruktur TI-nya. Idealnya, infrastruktur ini harus mendukung bisnis perusahaan dan strategi sistem informasi. Teknologi informasi baru memiliki dampak yang kuat pada bisnis dan strategi TI, serta layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Lalu kita lanjutkan dengan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan juga pemasok. Ada 4 nih, yaitu yang pertama layanan telekomunikasi, layanan yang kedua yaitu layanan manajemen data, yang ketiga yaitu layanan perangkat lunak, dan yang keempat ada layanan pengelolaan fisik. Nah, kalau misalkan kita jabarkan layanan telekomunikasi yang menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan juga pemasok. Lalu di layanan manajemen data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan serta menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Lalu ada layanan perangkat lunak, aplikasi yang menyediakan kemampuan di seluruh perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, pemasok, manajemen rantai, dan sistem manajemen pengetahuan yang dibagikan oleh semua unit bisnis. Lalu yang keempat yaitu ada layanan pengelolaan fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instansi fisik yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi, dan data layanan manajemen. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang pertama, layanan manajemen TI. Layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, mengkoordinasikan dengan unit basis untuk layanan TI, mengelola akuntansi untuk TI pengeluaran, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Yang kedua, layanan standar. Layanan standar TI yang memberikan perusahaan dan unit bisnisnya kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga, layanan pendidikan TI. Layanan pendidikan TI yang memberikan pelatihan penggunaan sistem kepada karyawan dan menawarkan pelatihan manajer tentang cara merencanakan dan mengelola investasi TI. Yang keempat, layanan dan pengembangan TI. Layanan penelitian dan pengembangan TI yang memberikan perusahaan penelitian tentang potensi proyek dan investasi TI masa depan yang dapat membantu perusahaan membedakan dirinya di pasar. Komponen infrastruktur. Komponen infrastruktur TI saat ini terdiri dari 7 komponen utama. Komponen-komponen tersebut merupakan investasi yang harus berkoordinasi satu sama lain untuk menyediakan infrastruktur yang koheren bagi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada Contemporary Hardware Platform Trends. Yang pertama, komputasi grid. Komputasi grid ini terjadi pada platform digital seluler. Komputasi grid ini melibatkan dan menghubungkan komputer jarak jauh secara geografis ke dalam satu jaringan. Untuk membuat grid komputasi ini menggabungkan kekuatan komputasi dari semua komputer di jaringan. Virtualisasi mengatur sumber daya komputasi sehingga penggunanya tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis.
Yang kedua ada komputasi awan. Komputasi awan ini memperoleh daya komputasi dan perangkat lunak sebagai layanan melalui jaringan, termasuk internet, daripada membeli dan memasang perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer mereka sendiri. Yang ketiga ada prosesor multicore. Ini adalah mikroprosesor yang dua atau lebih inti pemrosesan telah dipasang untuk meningkatkan kinerja. Komputasi hijau mencakup praktik dan teknologi untuk memproduksi, menggunakan, dan membuang perangkat keras teknologi informasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat ada komputasi otonom. Komputasi otonom ini sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk secara otomatis mengkonfigurasi dan memperbaiki diri mereka sendiri. Prosesor hemat daya secara dramatis mengurangi konsumsi daya di perangkat digital seluler. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tracking Computer Software Platform. Ada 3. Yang pertama yaitu perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang diproduksi oleh komunitas yang terdiri dari beberapa ratusan ribu programmer di seluruh dunia. Yang kedua adalah perangkat lunak sumber terbuka. Menurut definisinya, tidak terbatas pada apapun sistem operasi atau teknologi perangkat tertentu. Meskipun kebanyakan teknologi perangkat lunak saat ini didasarkan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang ketiga adalah Linux. Linux diciptakan oleh programmer Finlandia dan pertama kali diposting di internet pada Agustus 1991. Aplikasi Linux disematkan di ponsel, smartphone, komputer tablet, dan elektronik konsumen. Linux tersedia dalam versi gratis yang dapat diunduh dari internet. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai software for the web. Yang pertama, Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang tidak bergantung pada sistem operasi, tidak bergantung pada prosesor, dan berorientasi objek yang telah menjadi bahasa pemrograman interaktif terkemuka di lingkungan untuk web. Java diciptakan oleh James Gosling and the Green Team di Sun Microsystems pada tahun 1992. Pada 13 November 2006, Sun merilis banyak Java sebagai perangkat lunak open source di bawah ketentuan GNU General Public License atau GPL dan menyelesaikan proses tersebut pada tanggal 8 Mei 2007. Yang kedua ada browser web. Browser web adalah alat perangkat lunak yang mudah digunakan dengan antarmuka pengguna grafis untuk menampilkan web dan untuk mengakses web dan sumber daya internet lainnya. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan browser Google Chrome adalah contohnya. Di tingkat perusahaan, Java digunakan untuk e-commerce yang lebih kompleks dan aplikasi e-bisnis yang membutuhkan komunikasi dengan organisasi sistem pemrosesan transaksi menurut backend. Yang ketiga ada HTML dan HTML5. HTML atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada halaman web dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman dan objek web lain. Dengan menggunakan tautan-tautan ini, pengguna hanya perlu menunjuk kata kunci atau gambar yang disorot, lalu klik di atasnya dan segera diangkut ke dokumen lain. Yang terakhir ada software package and enterprise software. Paket perangkat lunak adalah perangkat lunak yang tersedia secara komersial yang telah ditulis sebelumnya program yang menghilangkan kebutuhan perusahaan untuk menulis program perangkat lunaknya sendiri untuk fungsi tertentu, seperti pemrosesan penggajian atau penanganan pesan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ada cloud-based software services and tools. Yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunak berbasis cloud dan data yang digunakannya di hosting di server yang kuat di pusat data yang sangat besar dan dapat diakses dengan koneksi internet dan perabot web standar. Selain alat gratis dan murah untuk individu dan usaha kecil yang disediakan oleh Google dan Yahoo, perangkat lunak perusahaan dan lainnya kompleks tersedia sebagai layanan dari komersial utama vendor perangkat lunak. Yang kedua ada mouse app and apps.
Perangkat lunak yang kita gunakan untuk tugas pribadi dan bisnis mungkin terdiri dari perangkat lunak yang besar program mandiri atau mungkin terdiri dari komponen-komponen yang dapat dipertukarkan yang terintegrasi secara bebas dengan aplikasi lain di internet. Individu pengguna dan seluruh perusahaan tercakup mencocokkan komponen perangkat lunak ini untuk membuat suatu aplikasi khusus untuk mereka sendiri dan untuk berbagi informasi dengan yang lain. Nah, aplikasi perangkat lunak yang dihasilkan ini disebut MASAP. Lalu yang ketiga ada aplikasi. Aplikasi adalah program perangkat lunak khusus kecil yang berjalan di internet, di komputer kita, atau di ponsel atau tablet kita, dan biasanya dikirimkan melalui internet. Selanjutnya yaitu the challenges of managing IT infrastructure and management solution. Baik, yang pertama ada dealing with platform and infrastructure change. Skalabilitas mengacu pada kemampuan komputer, produk atau sistem untuk berkembang untuk melayani sejumlah besar pengguna data pokok. Nah, aplikasi baru, merger dan akuisisi, dan perubahan volume bisnis semuanya berdampak pada komputer, beban kerja komputer, dan harus dipertimbangkan ketika merencanakan kapasitas perangkat keras. Perusahaan yang menggunakan komputasi seluler dan platform komputasi awan akan membutuhkan kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola platform ini. Lalu yang kedua ada making wise infrastructure investment. Komputasi awan mungkin merupakan cara berbiaya rendah untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas, tetapi perusahaan harus mengevaluasi opsi ini dengan hati-hati, mengingat persyaratan keamanan dan berdampak pada proses bisnis dan alur kerja. Lalu yang ketiga ada total cost of ownership of technology assets. Modal total biaya kepemilikan atau yang sering kita kenal sebagai TCO dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung atau direct material and indirect material untuk membantu perusahaan menentukan biaya aktual dari implementasi teknologi tertentu. Ketika semua komponen biaya ini dipertimbangkan, TCO untuk PC mungkin berjalan hingga 3 kali harga pembelian IT perawatan. Lalu yang keempat ada competitive force model for IT infrastructure investment. Yang pertama, hal ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama itu market demand for your firm services atau permintaan pasar terhadap layanan perusahaan kita. Yang kedua ada your firm's business strategy atau strategi bisnis perusahaan kita. Yang ketiga ada your firm's IT strategy, infrastructure, and cost. Itu strategi IT perusahaan kita, infrastruktur, dan biaya. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada infrastructure technology assessment. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.